Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anakku sekalian, bertemu kembali dengan Pak Safi di pelajaran PI ini. Yaitu materi kali ini kita akan belajar tentang mengenal sifat-sifat Allah. Nah, untuk selanjutnya nanti bagaimana itu sifat Allah, apa saja sifat-sifat Allah, kita akan belajari selanjutnya berikutnya. Untuk itu, mari kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu agar supaya ilmunya oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Nah, untuk doa mohon untuk dipimpin Ananda Abian. Silakan nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Shadaqallahul azim. Untuk selanjutnya sebelum Pak Safi lanjutkan pelajaran, Pak Safi sapa kalian semua. Mungkin ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baik. Kita lanjut untuk ke pelajaran berikutnya, yaitu mengenal sifat Allah. Baik, silakan dibuka buku agamanya di bab 2 ya. Dan disiapkan buku tulisnya untuk tesnya nanti. Sudah? Sudah anakku semuanya? Baik. Mohon diperhatikan ya, tetap fokus dan diperhatikan. Ya, pada bab ini kita akan belajar sifat-sifat Allah sebagai landasan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sifat-sifat Allah. Secara garis besar, diperhatikan. Secara garis besar, Allah mempunyai 3 sifat. Yang pertama sifat wajib, yaitu sifat wajib bagi Allah. Yang pertama sifat apa nak? Sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Apa yang kedua? Sifat mustahil. Kemudian yang ketiga sifat jaiz. Anakku sebelumnya pernah belajar tentang sifat-sifat Allah? Pernah. Masih ingat? Masih ingat. Masih ingat semua? Oh, masih ada yang ingat, ada yang sudah lupa. Nah, untuk mengingat kembali di pelajaran ini, di materi ini, yuk kita simak penjelasannya. Nah, sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? Ada 20. Ya, sifat wajib bagi Allah ada
20. Ya, mungkin anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita lebih ke sifat wajib. Mungkin sifat mustahil sama sifat jaiz berikutnya. Lihat waktunya, nanti kalau cukup waktunya kita bahas semua. Kalau tidak berarti hanya di sifat wajib kita pahamkan betul. Kita harus paham betul apa itu sifat wajib. Ya. Baik anakku sekalian, kita ke depan lagi. Ya, sekilas tadi pengenalan. Sekarang Pak Safi terangkan satu persatu. Sifat tadi ada berapa sifat? Sifat. Maksud Pak Safi secara garis besar. Tadi di depan ada berapa? Ada 3. Pertama sifat wajib. Kedua sifat mustahil. Ketiga sifat jaiz. Nah, kita fokus sekarang sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang wajib pasti ada pada zatnya Allah. Tidak boleh tidak. Paham? Sementara mustahil adalah sifat Allah. Apa sifat yang tidak boleh menempel. Tidak boleh ada pada zatnya Allah. Tidak boleh. Kalau jaiz, kalau sifat jaiz tadi itu yang ketiga adalah sifat yang mungkin, sesuatu yang mungkin adanya itu loh. Contohnya hujan, kadang mendung tapi enggak hujan, kadang enggak patek mendung, moro-moro hujan. Walaupun mendung, kalau Allah menghendaki tidak hujan, berarti itu enggak mungkin hujan. Itu contoh sifat jaiz. Nah, kita fokus ke sifat wajib. Sifat wajib apa tadi? Sifat yang wajib yang pasti ada pada zatnya Allah. Nah, sifat ini ada 20. Nah, sifat mustahil juga 20. Karena sifat mustahil itu adalah lawan katanya sifat wajib. Nah, kita fokus sekarang ke sifat wajib. Yang pertama, sifat Allah yang wajib adalah sifat wujud. Wujud artinya apa? Allah ada. Allah itu wajib ada sebagai Tuhan. Allah tidak mungkin tidak ada. Sampean percaya atau tidak, manusia percaya atau tidak, yang pasti Allah itu wajib ada sebagai Tuhan, sebagai yang menciptakan manusia, langit dan bumi, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Wajib ada. Allah wajib wis pokoknya yakin Allah itu wajib ada. Mengatur segala sesuatu yang ada di dunia, ya, di bumi, nanti di akhirat, di langit, dan di antara keduanya. Apa misalkan awan, kan nggak di langit ya nggak di bumi. Yang mengatur hujan itu bukan dari langit, cuman dari awan ini. Kalau terang nggak ada awan kan nggak mungkin hujan ya, panas. Nah itu apa? Sifat wajib yang pertama bagi Allah, wujud. Allah itu wajib ada. Kemudian yang kedua anakku semuanya, apa yang kedua? Qidam. Qidam adalah apa artinya? Terdahulu. Allah itu mempunyai sifat terdahulu, tapi dahulunya Allah tidak bermula. Perhatikan, Allah itu dahulunya Allah tidak, dahulunya Allah tidak bermula. Oh, misalnya kalau manusia, misalnya abian dari nggak ada, yang ada cuman orang tuanya, kemudian menjadi ada sampai gede, kok nanti nggak ada lagi. Kalau Allah tidak, Allah itu dahulu sekali. Dahulunya kapan? Tidak ada permulaan
Harus kita tanamkan itu. Karena sifat absolut yang sebagai Tuhan, Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Sama sekali tidak sama. Allah dahulunya tidak bermula. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakaliman muridan aliman hayyan samian basiran mutakaliman. Kalau pakai lagu insya Allah kita lebih mudah hafal. Pakai yang mana? Yang kedua. Pakai yuk bareng. Abata yuk. Wujud ditambah kok mukhalafatu lil hawadithi yamu binafsi wadaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakaliman muridan aliman hayyan samian basiran mutakaliman. Baik Pak Safi, bentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nanti tugas di rumahnya ya. Tugas di rumahnya ya mulai sekarang ini tugasnya adalah membuat kaligrafi. Buat kaligrafi masing-masing kelompok dua sifat. Kelompok 1 wujud sama kidam. Wujud sama kidam. Kelompok 3 kelompok 2 apa tadi? Bakok sama wahdaniyat. Kelompok 3 ilmun sama basor. Kelompok 4 qadiran sama muridan. Ya. Baik, sekarang hadap depan untuk sambil dikerjakan. Ambil buku itunya, buku gambarnya itu. Baik. Nanti untuk kaligrafinya dilanjut di rumah ya. Perhatikan. Lanjut di rumah. Terus dihafalkan juga di rumah ya. Paham? Nanti Pak Safi tagih sesuai kelompoknya. Paham? Ya, baik, kita untuk pertemuan kali ini mungkin itu saja yang Pak Safi dapat sampaikan. Perhatikan. Untuk sifat mustahil sama sifat jaiz, insya Allah kita akan bertemu di pertemuan akan datang. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan juga dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan ilmunya oleh Allah dijadikan ilmu manfaat barokah. Silakan duduk. Ayo, sudah siap? Nah, baik anakku sekalian, ayo kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Pak Safi, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang barokah manfaat. Amin. Demikian akhirul kalam. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.